Dan untuk membahas mengenai isu ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Perancis, Bapak Armanata Nasir. Selamat malam, waktu Jakarta, Pak Tata. Selamat malam Mbak Cornelia, apa kabar? Baik, sehat Pak. Sehat terus ya Pak. Pak, langsung aja nih kita untuk menanyakan mengenai perkembangan dari upaya Perancis sebetulnya dengan negara-negara lain, khususnya yang mungkin tergabung dalam Uni Eropa atau negara-negara lain penghasil vaksin dalam menangani pandemi ini Pak, terutama dengan adanya varian virus baru dari Inggris. Ya, jadi memang sekarang kita istilahnya di Prancis itu sudah memasuki di buntut akhir tahap second wave atau mungkin malah masuk ke third wave ya. Tapi kita sekarang sudah memasuki di mana Prancis baru kemarin mulai merilekskan ya confinement mereka. Jadi sekarang di sini kita sudah boleh bergerak bebas, tapi menerapkan jam malam, di mana dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi itu masyarakat umum tidak bisa keluar kecuali mereka memiliki kebutuhan khusus dan punya surat izin khusus. Toko-toko juga semua harus tutup dari jam 9 malam. Dan sampai saat ini restoran dan bioskop dan tempat-tempat hiburan lain masih tutup, belum boleh buka. Rencananya akan ditinjau kembali mungkin sekitar pertengahan Januari ini, apakah sudah mungkin boleh buka. Nah, ini akan tergantung dengan jumlah penambahan kasus per hari. Saat ini masih ada sekitar 15.000 rata-rata ya penambahan per hari. Contohnya kemarin aja masih bertambah 20.000 orang yang positif COVID. Target mereka adalah apabila sudah mencapai penambahan sekitar 5.000 ke bawah, baru restoran dan tempat-tempat hiburan boleh dibuka. Saat ini juga tadi sudah disampaikan di laporan bahwa Prancis sedang mengupayakan untuk meningkatkan upaya vaksinasi. Memang Prancis pada awalnya mereka ada sedikit hambatan karena hal ini mengingat salah satu permasalahannya adalah tempat penyimpanan vaksin yang memang perlu tempat khusus karena harus disimpan di bawah minus 70 derajat ya. Dan ini tidak semua tempat memilikinya sehingga proses vaksinasi yang dimulai pada tanggal 27 Desember itu agak terhambat. Tapi ini sudah mulai berjalan pada awal Januari ini dan kemarin contohnya sudah tercapai sekitar 5.000 vaksinasi dalam sehari. Iya, Pak, tapi dengan sudah dilakukannya vaksinasi tersebut mungkin pekan lalu, masih banyak sebetulnya mungkin tekanan dan juga komplain begitu dari berbagai pihak, tidak hanya dari masyarakat di sana mungkin, tapi juga dari pihak-pihak lain. Nah, ini bagaimana pemerintah Perancis mengantisipasi adanya tekanan-tekanan tersebut supaya kemudian proses vaksinasi bisa berjalan lancar begitu, Pak? Iya, jadi pemerintah Prancis juga memang sudah memiliki program ya, program 3 fase proses vaksinasi. Memang pada fase ini yang difokuskan sampai dengan akhir Januari adalah untuk memvaksinasi lansia, khususnya yang berada di rumah-rumah pantiwerda dan juga kepada tenaga medis yang di atas 50 tahun. Ini menjadi fokus utama. Nanti yang tahap berikutnya adalah lansia yang berumur 65 tahun ke atas, itu memasuki bulan Februari. Dan itu dan juga para tenaga medis yang di bawah umur 50 dan memiliki penyakit-penyakit khusus. Nah, ini juga jadi tahap-tahap itu akan mereka jalankan. Tadi juga sudah disampaikan perlu sudah dialokasikan sekitar 300 rumah sakit ya yang akan melakukan proses vaksinasi. Ini juga satu hal yang baru ditetapkan beberapa hari yang lalu. Selain itu juga ada tantangan lain di Prancis karena masyarakat Prancis sendiri dari survei yang kemarin beberapa waktu lalu dilakukan, itu contohnya hanya sekitar 40% dari masyarakat Prancis yang yakin dengan vaksinasi dan akan melakukan vaksinasi. Jadi pemerintah Prancis sendiri sedang melakukan upaya untuk meyakinkan masyarakat agar lebih banyak lagi yang bersedia untuk melakukan vaksinasi. Jadi ini berbagai upaya ini yang terus dilakukan. Jadi pemerintah juga sedang melakukan kampanye
bahwa vaksinasi itu harus dilakukan dan aman untuk dilakukan. Iya. Kalau tadi mungkin Pak Tata sebut ada dari usia, lansia, begitu kemudian dari pekerjaan yang merupakan tenaga kesehatan dan lain sebagainya yang menjadi mungkin kelompok prioritas. Tapi untuk warga negara Indonesia sendiri, Pak Tata, di sana adakah jaminan bahwa mereka juga akan bisa mendapatkan vaksin ini? Ya, jadi memang salah satu programnya pemerintah adalah untuk seluruh masyarakat yang ada yang tinggal resmi di Prancis itu untuk mendapat vaksinasi secara gratis. Oke. Jadi semua masyarakat yang tinggal di Prancis itu akan mendapatkan hak untuk bisa melakukan vaksinasi. Ini untuk masyarakat umum, ya kategori umum, ini akan mulai masuk di fase ketiga dan akan mulai pada bulan April. Jadi ini diperuntukkan untuk memang ada prioritas ya, utamanya adalah untuk masyarakat yang di atas 50 tahun dan atau yang 50 tahun atau di bawah 50 tahun yang memiliki penyakit bawaan. Tapi pada akhirnya nanti targetnya mereka adalah untuk semua masyarakat yang ada di Perancis itu mendapatkan hak untuk bisa divaksinasi, termasuk kita warga negara Indonesia yang tinggal di sini secara resmi. Ya, yang resmi yang kita maksud adalah memiliki izin tinggal. Apakah itu mereka sebagai mahasiswa atau mereka di sini bekerja seperti kita warga negara staf-staf KBRI yang tinggal di sini, itu semua akan mendapat hak akses kepada vaksin. Iya, kalau tadi Pak Tata sebut juga mungkin sebelumnya ada 40% sebetulnya dari hasil survei masyarakat yang ada di Perancis ini yang yakin akan vaksin ini. Nah, mengapa kemudian masyarakat banyak sekali mungkin yang masih belum terlalu percaya dan juga yakin akan keampuhan vaksin ini, Pak Tata? Iya, mungkin ini kan mereka juga menyadari bahwa ini sesuatu hal yang baru vaksinnya dan diproduksi secara cepat. Jadi memang masih banyak masyarakat di sini yang kurang yakin karena memang vaksin yang biasanya dihasilkan membutuhkan waktu sekian tahun atau beberapa tahun ini dapat diproduksi dalam waktu hitungan bulan. Jadi memang banyak masyarakat di sini yang belum sepenuhnya yakin dengan keamanan dan keampuhan vaksin tersebut. Oleh karena itu di sini menjadi salah satu program pemerintah Prancis untuk melakukan kampanye dan meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang ada, yang saat ini yang dipakai oleh pemerintah Prancis itu ada 3 ya, itu dari Pfizer, dari AstraZeneca, dan dari Moderna. Sedangkan masih ada beberapa lagi termasuk dari Sanofi yang merupakan dari perusahaan Prancis. Mungkin nantinya mereka akan lebih yakin apabila vaksin dari Sanofi yang merupakan diproduksi oleh perusahaan Prancis sudah bisa digunakan. Karena memang orang di masyarakat Prancis memiliki ikatan yang sangat tinggi dengan produk-produk yang diproduksi oleh Prancis sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Tata, Pak Dubes atas informasinya. Nanti kita akan tunggu bersama-sama begitu ya di bulan April ketika proses vaksinasi untuk masyarakat umum. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan diterima tentu saja oleh semua kalangan masyarakat di Perancis. Terima kasih banyak Pak Tata sudah bergabung bersama kami di TV One.